Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desi Ramayanti dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dari praktik ibadah yang diampu oleh Ibu Islamiyah MAG. Nah, video ini akan membahas mengenai toharoh dan lebih khususnya tentang wudhu. Meskipun tentang wudhu ini sudah biasa dan teman-teman sudah praktekkan, apakah sudah benar? Mari kita cek sama-sama. Bismillah, kita masuk kepada pembahasan pertama mengenai definisi. Apa sih sebenarnya wudhu itu? Nah, wudhu secara bahasa artinya baik, bersih atau indah. Secara istilah adalah membersihkan anggota tubuh dengan syarat dan rukun tertentu dari hadas kecil dengan media air. Selanjutnya, bagaimana dengan hukum dari wudhu itu sendiri? Apakah ada ayat Qur'annya? Apakah ada hadisnya? Mari kita cek. Nah, pembahasan tentang dalil dari wudhu bisa kita lihat dari Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Kemudian usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga ke mata kaki. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Yang artinya Allah tidak akan menerima salat seseorang yang berhadas sehingga ia mengambil wudhu. Ulama mengatakan hukumnya wajib untuk mengambil wudhu apabila hendak melaksanakan sholat dan dianjurkan untuk berwudhu apabila hendak melakukan suatu kebaikan. Nah, dari berbagai bacaan, maka saya menemukan beberapa keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu. Yang pertama, ketika hendak melaksanakan sholat. Seseorang yang berhadas, tadi kata Rasulullah, tidak diterima sholatnya sampai dengan ia berwudhu. Yang kedua, ketika hendak memegang mushaf Al-Quranul Karim, memegang ya. Kemudian yang ketiga, meskipun ada beberapa perbedaan ulama, namun dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya ketika mengelilingi Ka'bah maka wajib berwudu. Kemudian hukum yang kedua adalah berwudu sunnah ketika beberapa keadaan ini. Keadaan yang pertama adalah ketika hendak mengulang wudu setiap hendak melaksanakan sholat. Jadi meskipun seseorang itu tidak berhadas ataupun wudhu sebelum sholat sebelumnya belum batal, tapi disunahkan untuk mengulang wudhunya di setiap hendak melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, disunahkan wudhu ketika hendak membuka buku-buku syariah, buku-buku hadis Rasulullah, buku-buku fikih dan sebagainya untuk menghargai kitab tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga, ketika hendak tidur. Nah, mungkin teman-teman tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sebelum kita tidur itu hendaklah berwudu. Kemudian sebelum mandi jinabah. Jadi sebelum mandi jinabah seseorang itu disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu dan menyempurnakan wudunya. Kemudian ketika marah. Ketika marah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita dianjurkan untuk merubah posisi ataupun berwudu. Ketika seseorang itu berdiri maka dia duduk, ketika duduk hendaknya berbaring, belum juga berwudu kemudian sholat.
selanjutnya adalah ketika membaca Al-Quran. Nah, tadi wajib ketika hendak memegang mushaf, tetapi sunnah ketika hendak membacakan Al-Quran, melafazkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah ketika hendak melaksanakan azan, iqamah, ataupun ziarah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya adalah rukun-rukun wudhu. Rukun adalah sesuatu yang wajib kita lakukan dalam pelaksanaannya. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat dari wudhu berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sengaja aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah dengan sempurna, dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian rukun yang ketiga adalah membasuh tangan sampai dengan siku. Nah, seperti ini. Kemudian rukun yang keempat adalah atau sebagian kepala. Nah, kemudian rukun yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Kemudian yang keenam adalah tertib. Tertib maksudnya adalah berurutan. Nah, selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa aja sih hal-hal yang membatalkan wudhu? Meskipun hal ini sepele, tetapi hendaknya sebagai seorang muslim mesti kita perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu dari lubang dubur dan juga kubul. Yang kedua, tidur dalam keadaan tidak tetap. Artinya seseorang tidur pertamanya itu ketika bangun sudah berubah posisi, artinya dia sudah pulas tidurnya dan tidak tahu anggota tubuhnya menyentuh apa, jadi harus wudhu. Kemudian yang ketiga adalah hilang akal, entah itu karena sakit atau pingsan, kesurupan, atau bahkan gila, maka wudhunya itu batal. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tanpa alas, jadi menyentuhnya langsung dengan telapak tangan, maka seorang itu batal wudhunya dan harus mengambil wudhu kembali untuk melaksanakan sholat selanjutnya. Kemudian yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis, jadi langsung kulit ke kulit, meskipun di sini terdapat perbedaan ulama. Nah, dalam berwudhu kita pasti menggunakan air kan, namun di dalam kitab fikih dijelaskan bahwasanya air yang dapat digunakan bersuci ialah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang murni, belum bercampur dengan benda yang suci maupun benda yang najis. Nah, itu maksudnya adalah air yang suci lagi mensucikan. Karena tidak semua air suci itu mensucikan. Nah, yang termasuk ke dalam air yang suci dan mensucikan, yang pertama adalah air hujan. Itu air yang turun dari langit. Kemudian embun, rintikan-rintikan airnya juga yang turun dari langit meskipun tidak deras. Kemudian ada salju. Nah, itu air dari langit juga, namun berbentuk beku seperti es salju. Nah, selanjutnya adalah air Zam-Zam. Kita tahu bahwasanya sumber air pertama di Mekah adalah air Zam-Zam yang tidak pernah kering sampai dengan saat ini, maka boleh dijadikan untuk air berwudu. Selanjutnya adalah air sumur atau air mata air. Nah, itu kan air yang berasal dari dalam bumi. Kemudian ada air laut dan juga air sungai. Bismillah, kita masuk kepada praktek dari wudhu itu sendiri. Ketika menggunakan keran, yang harus kita perhatikan adalah volume air. Nah, jadi jangan terlalu besar karena Rasulullah SAW melarang kita untuk boros terhadap sesuatu karena itu akan melampaui batas, bahkan jatuh kepada kezaliman. Dan sebelum berwudu, kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sambil menyela kedua telapak tangan. Kita mengambil air, kita akan masukkan air ini ke dalam mulut untuk berkumur
dan memasukkan juga ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Caranya kurang lebih seperti ini. Kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam mulut dan hidung, kita keluarkan. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah mengambil air untuk dibasuhkan ke wajah. Caranya kita tampung lagi air sebanyak 1 mut, kedua telapak tangan, kemudian kita basuh ke seluruh wajah sampai tumbuhnya rambut di atas ini, kemudian menyela-nyelanya seperti ini sampai ke paku telinga, nah, sampai ke dagu, dan menyela jenggot bagi yang memiliki jenggot. Nah, selanjutnya adalah membasuh tangan sampai siku. Caranya kita mengambil air sebanyak 3 kali, kita gosok, kemudian kita gosokkan lagi ke depan, kita gosok-gosok, kemudian kepala atau seluruh kepala. Ulama Syafi'iyah itu boleh hanya 3 helai seperti itu. Maksudnya adalah sebagian kepala itu sudah melaksanakan rukunnya seperti ini, atau bisa seluruh kepala bagi laki-laki ya. Biasanya rambutnya pendek, kemudian lebih senang untuk diusap seluruh kepala. Nah, sampai ke sini. Kemudian mengusap telinga dengan menggunakan jari telunjuk dan jari jempol. Jari telunjuk itu kita masukkan ke dalam lubang telinga dan menyela-nyela daun bagian dalam, kemudian jempolnya menyela bagian luar. Kemudian kita sela. Nah, kemudian yang terakhir kita membasuh kaki hingga mata kaki, namun kita lebihkan sedikit di atas mata kaki untuk menjaga kehati-hatian. Nah, kita lakukan dari yang kanan ke kiri sama, kita basuh hingga di atas mata kaki sedikit. Nah, kemudian kita sela-sela setiap jarinya dengan jari kelingking tangan kita. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman.